Muka bertanya, siapa yang pemain voli di sini? Voli di sini? Yang mana enak dirasa main voli? Yang mana enak dirasa main voli di lapangan yang sudah kena hujan atau yang kering? Yang kering. Gaya apa yang dihasilkan dari pergesekan? Gaya gesek. Kenapa itu gaya gesek? Cara bergerak. Apa yang bergesekan kalau main voli, Ki? Tangan dan voli. Bola voli terus kaki dengan lapangan. Pertanyaan pula, kenapa bisa lebih disuka? Kenapa bisa di lantai di lapangan voli yang sudah basah lebih gampang kita terpeleset daripada yang ada airnya. Itu Mina bilang, itu Miandi bilang gaya gesek, besarnya gaya gesek dipengaruhi oleh bendanya. Semakin besar gaya geseknya, maka permukaannya kasar. Semakin kecil gaya geseknya, berarti permukaannya licin. Artinya di sini semakin banyak tenaga dikeluarkan, semakin besar gaya gesek, semakin kasar bendanya. Anggap kalau kayak di lapangan kering, bergerak, darat kita terpeleset toh? Tapi besar gaya gesek yang dipakai di situ, karena kalau bergerak pelan tidak terlalu cepat itu bergerak. Beda kalau lapangan licin, biar bergerak sedikit saja pasti lebih cepat toh? Licin permukaannya. Begitu juga dibilang gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya kalau main voli. Nah di sini sebelumnya sudah kita belajar tentang gaya gesek toh? Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah pergesekan atau bersentuhan. Apa yang sebelumnya disebut contohnya gaya gesek? Bermain seluncuran, main perosotan di waktu TK. Apa lagi? Berjalan, baju, mengangkat benda ya karena bergesekan. Lantai dengan mengangkat benda. Apa lagi? Yang betul-betul bergesek. Bermain mobil-mobilan. Siapa yang naik motor ke sekolah? Saya. Kira-kira apa gaya gesek atau tidak? Kenapa bisa gaya gesek? Ban motor dengan aspal. Kira-kira kalau naik motor, yang mana enak dirasa di aspal atau jalan itu batu? Bisa. Karena tidak bergelombang. Tidak lantang-lantang. Karena coba dijual sampai. Bayangkan tekol dari boneki tadi terletak ke bawahnya baru jalan lagi kayak batu. Ya, kapan kita sampai? Nah, ini mau praktekkan nih. Di sini sudah ada lintasannya dan ada dua lintasan. Ada lintasan kasar dan ada lintasan lurus. Jadi nanti bergantian kita naik. Berganti bawa di mobil-mobilan? Apa yang mobil ini? Mobil monster. Ini mobil khusus untuk di lintasan yang ini. Karena kalau mobil yang lainnya tidak turun. Jadi tugasnya itu nanti bergiliran dari kelompok 1 sampai kelompok
Lintasan ya, lintasan kasar, lintasan bebatuan, dan lintasan halus atau licin. Dan jaraknya ditulis nih, dari ujung lintasan ke ujung ban mobil, nih. Dan baru yang terakhir kesimpulan. Kesimpulannya kan sebelumnya disebutkan dulu dilintasi dulu satu-satu. Turun dulu satu di lintasan halus, baru lintasan kasar. Tulis di kesimpulan pengamatan tadi situ yang mana mobil lebih cepat di lintasan mana ini? Paham? Tulis dulu. Baru kelompok satu maju. Untuk dicoba. Gimana? Kalau mau beli nggak enak sebenarnya, ada tas yang lain yang tidak Kelompok satu sudah? Ya. Nanti ke sini bawa mobil merahnya. Di sini jangan jangan makan. Dari mobil, dari coba dulu di lintasan ini, baru ini. Satu, saya jangan lebih cepat. Ini yang perbedaannya satu dulu selesai. Ayo dulu.
Lebih aku kayak gesek kalau kiri. Yang mana juga besar kayak gesek jalannya tuh. Harus bersamaan nanti kasih bersamaan. Tidak bersamaan, kasih bersamaan. Bersamaan. Sini saya gini. Pegang. 1, 2, 3. Selanjutnya kelompok 3. Kasih nembak punya. Di sini bisa gini ya,
itu. Nah, yang mobil tayonya dong. Semua yang terjadi sih entah itu terlalu tersendat, bukan betul, dari dorong, kayak orang semua ini mana? Semuanya sudah? Sudah. Kesimpulannya nanti satu persatu maju ke depan sini. Semangat kita Kiki Mani. Sudah kita kan? Sudah semua? Sudah. Siapa yang mau naik dulu? Saya. Kelompok 1 dulu baru kelompok 5. Siap. Ini dengar kelompoknya presentasi, jangan ada yang ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pengamatan gaya gesek, benda, mobil tayo, dan mobil monster. Lintasan, mobil tayo melintas di lintasan halus dan mobil monster melintas di lintasan batuan. Mobil tayo, jarak antara mobil tayo dan mobil monster adalah jarak mobil tayo 47,5 dan mobil monster 31 cm. Kesimpulannya, mobil tayo lebih cepat daripada mobil monster karena mobil tayo memiliki lintasan yang halus, sedangkan mobil monster memiliki lintasan bebatuan. Karena itu, mobil tayo lebih cepat dari mobil monster karena perbedaan lintasan yang berbeda. Jadi, jarak mobil tayo dan mobil monster berbeda jauh. Sekian presentasi dari kami. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jarak mobil tayo 41 cm dan jarak mobil rogit 14,5 cm. Mobil tayo jalan dengan cepat, sedangkan mobil rogit tergantung dan dibantu dengan gaya dorong atau otot. Sudah? Sudah. Ayo, silakan dulu. Siapa lagi? Dua, baru tiga, baru 4 ya. 4 terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengawasan gaya gesek. Mobil monster
Jarak mobil monster adalah 28 cm, sedangkan mobil Tayo jalan yang melintas jalanan licin adalah 4,5 meter. 5 meter. Kesimpulan ini tidak dapat membedakan yang mana jalanan yang kasar dan juga yang mana jalanan yang licin. Jadi jika kita melewati jalanan yang licin, kita mudah melewatinya dibanding jalanan yang kasar. Dan begitu juga kalau kita melewati jalanan yang kasar, kita dapat tidak mudah melewatinya. Sudah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan duduk. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengamatan gaya gesek. Nomor 1, mobil Tayo, lintasan halus, jarak 62 cm. Nomor 2, mobil monster, jalan kasar atau bebatuan, jaraknya 25 cm. Kesimpulan, mobil Tayo lebih cepat dibandingkan mobil monster. Jaraknya juga berbeda jauh dari mobil monster ke mobil Tayo, karena Tayo di jalan yang halus, sedangkan mobil monster di jalan atau lintasan yang kasar dan bebatuan, sehingga jalan mobil monster lebih rapat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengamatan gaya gesek. Nomor 1, mobil Tayo, jalan berbatuan 2 cm plus daya dorongan. Nomor 2, mobil besi, lewat jalan halus 47 cm. Kesimpulan, kalau lewat jalan halus lebih cepat dan lebih bagus. Kebalikannya, jalan berbatuan lambat dilewati karena tergelombang dan tidak cepat dan tidak juga laju. Sudah? Silahkan duduk. Praktik langsung bagaimana gaya gesek di lintasan yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan menonton video. Di sini perhatikan baik-baik, nah, karena sudah kita nonton video, setiap kelompok berdiskusi dan membuat satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan yang dibuat satu kelompok akan dijawab oleh kelompok lain. Contohnya kelompok 1. Nanti cabut pilot di situ. Seumpama kelompok 2, cabut dapat di situ tulisan kelompok 1. Kelompok 1 bacakan pertanyaannya dan kelompok 2 harus menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tapi bukan kelompok 2 yang jawab pertanyaannya, bukan kelompok 1 yang pertanyaan dari kelompok 2. Tergantung dari pencabutan pilot. Oke, paham? Paham. Videonya baik-baik, nah? Apa itu gaya gesek dan manfaat untuk kehidupan sehari-hari? Tahukah teman-teman apa itu gaya gesek, jenisnya, dan apa manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari? Gaya gesek adalah salah satu dari jenis-jenis gaya. Sedangkan gaya adalah sebuah dorongan atau ketika buah benda bergerak atau berpindah. Benda tidak bisa berpindah posisi kalau tidak digerakkan. Sekarang kita cari tahu lebih lanjut tentang gaya gesek beserta jenis dan manfaatnya yuk. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya ya.
Apa itu gaya gesek? Gaya gesek adalah gaya yang munculnya juga akan semakin besar. Hal ini karena gerakan benda semakin terhambat dan gaya gesekan semakin besar. Begitu juga sebaliknya, kalau permukaan benda tersebut halus dan licin, maka gaya gesek yang terjadi akan semakin kecil. Jenis gaya gesek. Ada dua jenis gaya gesek, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Pertama, gaya gesek statis. Gaya gesek statis adalah gaya yang terjadi saat dua benda yang bergesekan tidak bergerak. Gaya gesek statis ini menyebabkan benda tidak tergelincir. Yang kedua, gaya gesek kinetis. Kebalikan dari gaya gesek statis, gaya gesek kinetis terjadi saat kedua benda yang bergesekan bergerak. Baik besar gaya statis dan gaya kinetis tergantung pada permukaan benda. Manfaat gaya gesek. Gaya gesek punya banyak manfaat pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Apa saja manfaat-manfaatnya ya? Membuat benda bergerak. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, gaya gesek bisa membuat benda bergerak dan berpindah tempat. Contohnya saat kita mendorong sebuah kardus dari ujung ruangan ke ruangan lainnya. Membuat benda tidak tergelincir. Gaya gesek juga membuat benda yang bergerak jadi tidak tergelincir. Contohnya, kalau tidak ada gesekan antara sepatu dan jalan, kita bisa saja terpeleset. Membuat benda berhenti. Selain bisa membuat benda bergerak, gaya gesek juga membuat benda berhenti bergerak. Contohnya pada sepeda. Kalau tidak ada gaya gesek, sepeda bisa berjalan sendiri karena licin, terutama pada permukaan yang landai atau menurun. Menghangatkan tubuh. Gaya gesek juga bisa membuat tubuh jadi hangat loh, contohnya saat kedinginan. Cobalah untuk menggesekkan kedua telapak tanganmu. Nah, gesekan ini akan menimbulkan panas. Itulah yang dimaksud dengan gaya gesek. Sekarang teman-teman jadi semakin tahu kan? Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya. Bubur. Oke, bagaimana? Didengar sih, Kok? Selanjutnya silahkan berdiskusi. Di kertasnya tuliskan soal kalian di kertas tempat ini. Coba lagi. Ya, tulis Oke, gimana itu? Tidak usah tulis namanya, langsung saja. Nama kelompok baru langsung misalnya biar enak kali. Begini. Iya. Kelompok berapa yang belum? Tinggal dikit-dikit. Perhatian. Iya. Dulu ke sini.
tulis nama aja kelompok tadi, ambil ulang kembali nah. Kembali. Bisa kelompok 2. Ulang. Kelompok 3. Silakan perwakilan kelompok 3, jangan minta ada yang Oke. Ini yang membaca pertanyaan tidak boleh menjawab. Apa saja jenis gaya gesek? Apa saja jenis gaya gesek? Silakan kelompok 2 jawab pertanyaannya. Statis, dinamis. Statis dan